Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salvi Haji HAM Makeup. Di sini saya akan menjelaskan ya prosedur tindakan verbeden. Nah, sebelumnya kita persiapkan alat terlebih dahulu. Nah, ini namanya gudang keperawatan ya untuk menyimpan semua alat-alat. Jadi nanti adik-adik nanti semuanya sebelum praktek kita ambil barang-barang ke gudang dulu ya. Yuk. Nah, ini ada beberapa yang udah di set ya alat-alatnya. Salah satunya ini alat untuk set verbeden ya. Nah, nanti adik-adik sebelum mulai ya bisa ngambil alat langsung di sini ya yang udah di set. Nanti sesudahnya bisa nyiapin lagi, harus dalam keadaan satu set lagi. Nah, ini alat-alatnya di mana aja disimpannya, yuk kita lihat. Nah, ini ya, ini untuk selimut pasien. Di sini ini baju pasien ya. Ini untuk sarung bantal ya. Ini perlak dan stik laken. Ini laken ya, laken atau spray ya gitu. Nanti kalau pada saat praktek nggak boleh menyebutkan spray, tapi bilangnya laken ya. Oke. Nah, ini untuk bak instrumen ya. Adik-adik bisa dilihat ada banyak ya di sini, di Bakti Kencana sudah lengkap ya semuanya. Nah, nanti di dalam bak instrumen itu ada handscoon ngambilnya di sini ya. Ini mohon maaf agak sedikit berantakan ya, kemarin bekas USK ya. Oke, sekarang ke baraskot ya. Nah, nanti baraskot ngambilnya di sini ya, adik-adik nih. Ini namanya baraskot, buat tempat nyimpen baraskot. Sekarang kita lanjut, kita ngambil alat set yang di sana ya. Nah, ini adik-adik, ini bisa dilihat ya semuanya. Ini tuh satu alat set untuk verbeden. Salah satunya ini namanya masker ya, bukan masker muka ya, ini masker untuk kalian ya biar tidak terinfeksi ya. Harus memakai APD lengkap ya. Ini masker, baraskot, terus ini namanya laken ya. Nah, setelah laken kita taruh dulu di sini ya, Neng. Oke. Nah, ini perlak dan stik laken. Setelah perlak dan stik laken, ini sarung bantal ya yang dilipatnya terbalik ya. Nanti tekniknya diajarin. Oke. Nah, yang paling bawah, susunan paling bawah namanya selimut pasien. Nah, alat untuk ngebawa semua ini namanya baki beserta pengalas ya. Baki beserta pengalas. 3 buah lap kerja. Oke, kita susun lagi. 1 buah semprotan berisi air, 1 buah semprotan berisi desinfektan 0,5% ya klorin. Dan ini ya bak instrumen berisi handscoon. Nanti cara penyimpanan handscoonnya nanti dikasih tahu lagi ya. Terus satu lagi kita lihat ke sini. Nah, ini namanya tempat linen kotor. Ini buat nanti naruh barang-barang bekas semua laken ya, disimpan di sini. Oke, nah ini udah semua ya. Nanti ayo kita sekarang tinggal ke lab keperawatan ya untuk praktikumnya. Sekarang kita udah di lab keperawatannya ya, lab 1. Nah, ini alat-alatnya ya sebelum kita melakukan prosedur tindakan.
kita sebutkan dulu judul tindakan yang akan kita lakukan ya. Oke, contohnya seperti ini. Di sini saya akan melakukan prosedur tindakan perbedaan. Persiapan alatnya yaitu 1 buah troli tindakan, 1 buah baki dan pengalas, bak instrumen berisi sepasang handscrew, 3 buah lap kerja, 1 buah semprotan berisi desinfektan, 1 buah semprotan berisi air. Urutan paling atas, masker, baraskot, laken, perlak dan stik laken yang sudah digulung, sarung bantal, lalu yang terakhir selimut pasien ya. Dan tidak lupa ini ya, tempat linen kotor juga kursi pasien kita siapkan. Nah, oke, lanjut aja sekarang ke verifikasi pertama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya asisten perawat Selvi. Saya yang bertugas dari pukul 7 hingga jam 2 siang. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Resti Sus. Ibu Resti. Ibu Resti sudah berapa lama dirawat di sini? 3 hari. 3 hari dalam pengobatan apa? DBD. DBD. Ibu gimana pagi ini tidurnya nyenyak enggak? Nggak terlalu nyenyak Bu. Oh, kenapa Bu? Ininya kayaknya kurang enak. Kurang enak. Kotor belum diganti Bu? Belum ada yang mengganti? Sepertinya. Oh, kalau begitu bolehkah saya untuk mengganti spray Bu? Oh iya boleh. Kalau begitu tunggu sebentar ya Bu ya, saya ke belakang mempersiapkan alat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Udah verifikasi pertama yaitu memperkenalkan diri ya, siapa perawatnya, terus nanya nama pasiennya siapa, sudah berapa lama dirawat di rumah sakitnya, terus dalam pengobatan apa, terus nanya kesediaan pasien. Setelah verifikasi pertama kita lanjut ke cuci tangan. Jangan lupa ya, sebelum dan sesudah tindakan harus wajib mencuci tangan. Oke. Nah, langkah yang pertama cuci tangan itu wajib melepas aksesoris ya, jangan memakai aksesoris. Terus wajib lintingkan baju ya, lintingkan baju sampai atas sikut. Setelah itu tali, kalau bagi yang berhijab ya, karena kerudungnya misalkan panjang, ditaliin ke belakang supaya nanti nggak kebasahan ya gitu. Nah, selanjutnya di air yang mengalir nyalakan dulu keran. Basahi pergelangan tangan satu persatu, lalu ambil sabun ya, dimulai dari telapak tangan 4 kali, punggung tangan 4 kali, sela-sela jari, ruas-ruas jari, ibu jari kanan dan kiri ya, lalu kuku, lalu dibilas di air yang mengalir. Nah, ini air biarkan tetap mengalir, jadi jangan dimatikan ya. Lalu basuh ya di kerannya, tutup menggunakan sikut. Selanjutnya keringkan dari atas ke bawah, dari yang terbersih ke yang terkotor. Nah, setelah kering, ini lengan bajunya jangan diturunkan lagi ya. Lanjut ke prosedur selanjutnya ya. Verifikasi kedua itu menjelaskan tujuan pasien, tujuan dilakukan tindakan perbedaannya, terus kontrak waktu dan kesiapan pasiennya. Yuk. Bawa alat ke dalam ruangan. Assalamualaikum Bu. Lalu verifikasi kedua, menjelaskan tujuan. Ibu, saya sudah membawa alat-alatnya ya Bu ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan untuk mengganti spray Ibu ya Bu ya. Iya. Untuk supaya Ibu nyaman ya, terus bersih dan mempercepat juga proses penyembuhan Ibu. Nah, saya akan mengerjakan mengganti spraynya itu kurang lebih 15 menit. Iya. Apa Ibu sudah siap?
Siap, Bu. Tunggu sebentar ya Bu, saya memakai ini dulu, mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu tutup serum ya, serum itu hordeng ya. Tutup serum karena untuk menjaga privasi pasien ya. Setelah tutup serum, kita langsung memakai APD ya. APD itu dimulai dari menggunakan dari mulai masker, lalu baraskot. Jangan membelakangi pasien ya. Kalau bisa kita harus tetap komunikasi, ajak pasiennya ngobrol ya. Ibu asli dari mana? Dari Bandung. Suaminya mana Bu? Oh belum nikah, Neng dong ya panggilnya ya Bu ya. Nah itu salah satunya harus komunikasi, karena komunikasi itu penting ya. Jadi kita jangan diam aja. Selama tindakan kita harus tetap komunikasi sama pasiennya. Nah setelah pakai masker dan baraskot, yang terakhir itu menggunakan handscoon ya. Ini caranya seperti ini. Diambil dari yang dalamnya. Ini handscoonnya sifatnya bersih ya. Nah, setelah itu lalu posisikan si pasien duduk ya. Sebelumnya tetap harus komunikasikan dulu kepada pasien. Ibu, maaf selimutnya saya turunkan ya Bu ya. Tidak boleh membelakangi pasien, bagian yang kotor berada di dalam ya. Setelah itu matikan regulator infus. Matikan regulator infus, lalu diambil. Lalu simpan infus di dada pasien ya. Setelah itu posisikan pasien duduk. Ibu bisa duduk. Nanti saya akan membereskan spraynya Bu ya, mengganti spraynya. Mari saya bantu Bu. Ibu bisa didekat infusannya. Nah, bantu pasien ya, seperti ini dekatkan. Oke, kaki turunkan mangga Bu ya. Setelah itu nah, Ibu HP-nya bisa disimpan boleh di ini ya. Saya simpan di sini ya Bu ya. Nah, ini kedua tangan perawat di bawah si tangan pasien. Tangan pasien mendekat ke pundak perawat ya. Lalu tangannya sebelah sini ya. Seperti ini. Lalu dikunci ya. Jangan lupa kalian pasang siku-siku kaki supaya menopang pasien ya. Lalu kasih aba-aba untuk turun. 1, 2, 3. Jangan lupa di kakinya di akhir. Supaya si pasiennya enggak jadi terjatuh. Nah, setelah itu komunikasikan kepada pasien. Ibu kalau misalkan pusing nanti bilang saya ya Bu ya, saya sekarang akan mulai mengganti spraynya ya Bu ya. Tunggu sebentar ya Bu ya. Lalu jangan lupa ke pinggirkan si tangga ya, karena nanti akan mengganggu aktivitas. Simpan bantal di troli. Simpan selimut di tempat linen kotor. Lalu buka ya. Buka laker, perlak dan stiklaken secara bersamaan. Bagian yang kotor berada di dalam ya. Buka dulu semua ujung-ujungnya. Nah, bagian kotor berada di dalam, kita gulung.
lalu simpan ke tempat linen kotor. Setelah itu, tinggikan pinggiran tempat tidur sampai berbunyi seperti ini. Kunci ya. Lalu ambil semprotan yang berisi desinfektan. Semprot dari mulai bagian matras atas, setengahnya dulu ya. Lalu bagian kerangka atas, kerangka tengah, lalu kerangka bawah. Simpan lagi. Lap menggunakan lap kerja yang pertama. Dikeringkan secara memutar dari matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Nah, lap kerja yang pertama ini langsung simpan ke tempat linen kotor. Lalu semprot menggunakan air ya. Dari mulai sama seperti tadi, dari mulai matras, dari atas ke bawah, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Ambil lap kerja yang kedua, lalu lap secara memutar. Matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Nah, lap kerja yang kedua ini jangan disimpan karena nanti akan digunakan ke sisi sebelah kiri ya. Langsung kita turunkan di pinggiran tempat tidur. Sekarang kita ke arah yang sebelah kiri. Ini jangan lupa turunkan dulu di standar infusnya ya. Oke, seperti prosedur yang sebelah tadi, kita naikkan dulu di pinggiran tempat tidur. Lalu kita semprot menggunakan semprotan yang berisi desinfektan dari mulai matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Lap menggunakan lap kerja yang ketiga ya, yang baru. Lap dari mulai atas, bagian atas dari matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Lalu ambil lap dan semprotan yang berisi air ya. Semprot dari mulai matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Lap menggunakan lap yang tadi ya, yang sebelah kanan. Nah, setelah itu bawa semprotan yang tadi dan lap ke kaki dan pengalas. Ini simpan aja langsung ke tempat linen kotor ya. Setelah itu ambil laken ya, laken atau spray ya. Lalu simpan di atas bed. Nah, ya bisa dilihat ini lipatan yang banyaknya ya berada di dekat dengan perawat ya, sebelah kanan lipatan yang banyaknya. Jadi nanti tidak akan terbalik. Lalu kalian ukur supaya tidak panjang sebelah ke sebelah sisi kiri ya. Setelah itu buka lipatan dulu yang ke sebelah kiri. Bagian garis tengahnya berada di tengah.
Nah, setelah itu buka lipatan yang satunya lagi ya. Tarik ke sebelah kanan. Lalu rapihkan. Pastikan ujung sisi kanan dan kiri seimbang ya. Oke, setelah ini langsung kita ambil perlak dan stik lapan yang sudah digulung. Nah, teknik bukanya yang gulungannya berada di sebelah kiri ya. Kita ukur dulu supaya tidak kepanjangan, ukur dulu bagian sebelah kanan. Lalu sebelumnya ini jarak dari kepala sampai ke untuk perlak dan stik lapan itu 20 sampai 30 cm ya. Lalu buka gulungan. Setelah itu lipat bagian yang sebelah kanan, lalu naikkan dulu si pinggiran tempat tidur supaya memudahkan kalian untuk memasukkan laken, perlak, dan stik laken secara bersamaan ya. Dimulai dari bagian tengah dulu. Oke, setelah memasukkan bagian tengahnya, kita masukkan secara bersamaan, lalu ke sudut bagian atas. Langsung masukkan bagian atas, lalu buat sudut 90 derajat ya. Untuk memudahkan, turunkan lagi pinggiran tempat tidurnya dulu. Kita masukkan ke tengahnya dulu, lalu bikin sudut 90 derajat. Seperti ini, bikin segitiga dulu, lalu masukkan yang bawah, lalu turunkan ya. Ini akan membuat sudut 90 derajat. Oke. Setelah itu, bikin sudut yang bawah, sama seperti sudut atas. Kita ke ataskan dulu pinggiran tempat tidur supaya memudahkan kalian ya untuk membuat sudut. Lalu masukkan sebagian dulu. Lalu diukur nih, ambilnya dari ujung, tarik, membuat sudut jadi segitiga begini, langsung masukkan bagian bawah, lalu turunkan. Nah, ini akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi bentuknya segitiga ya. Lalu turunkan lagi pinggiran tempat tidur. Sekarang kita lakukan prosedur yang sebelah kiri, sama seperti tadi. Naikkan dulu ya, ini si perlak dan laken dan stik laken. Lalu naikkan pinggiran tempat tidur, lalu masukkan ya laken, perlak, dan stik laken secara bersamaan di bagian tengahnya dulu. Oke, setelah itu masukkan bagian kerangka atas, turunkan dulu pinggiran tempat tidur. Lalu buat sudut 90 derajat ya.
Setelah itu buat sudut bagian bawah, ke atas lagi pinggiran tempat tidur, masukkan dulu sisi ujungnya, lalu tarik, lalu buat sudut 90 derajat. Oke, setelah itu turunkan pinggiran tempat tidur supaya rapi. Pasangkan kembali standar infus. Lalu ganti sarung bantal ya. Masukkan ke tempat linen kotor, ambil sarung bantal yang sudah lipatnya terbalik ya. Masukkan tangan kita ke dalam sarung bantal, pegang sudut dan sudut supaya memudahkan kalian memasukkan sarung bantal. Pegang sudut sarung bantalnya ya, lalu balikan seperti ini, turunkan ke bawah. Nah, setelah itu simpan bantal. Jangan lupa membelakangi dari pintu supaya debu nggak masuk ya. Setelah itu pasangkan si selimut pasien. Posisinya seperti ini, lipatan yang banyaknya menghadap ke paling ujung, lalu kita selipkan ujung-ujungnya supaya rapi. Nah, udah kayak gitu kita ke pasien. Jangan lupa, karena pasiennya akan dikebetkan kembali, kita pasang dulu di tangganya ya. Simpan dulu lagi tangganya kembali. Lalu komunikasi sama pasien bahwa tindakan kita sudah beres ya. Ibu, saya sudah beres mengganti spraynya. Ibu mau tidur kembali? Saya bantu ya Bu ya. Pasang kuda-kuda ya, kaki apit kaki pasien, lalu tangan pasien di pundak kita apit seperti ini. Ibu, naik Bu, jadi Bu, ayo. Ibu tidur kembali, saya bantu, bisa mundur Bu ya. Bantu pasiennya ya. Udah nyaman Bu? Jangan lupa pasangkan kembali infusan ya. Lalu nyalakan kembali regulator infus. Atur kembali tetesan infusannya. Setelah itu tanya sama pasiennya mau pakai selimut lagi atau enggak ya. Ibu mau diselimutin kembali atau enggak? Iya, jangan membelakangi pasien seperti ini nutupnya, jadi harus posisi kita seperti ini. Nah, begini Bu. Rapikan kembali selimut pasien. Nah, setelah ini langsung ke tahap terminasi, yaitu evaluasi dan pamitan. Ibu, saya sudah selesai ya mengganti spray Ibu. Gimana Bu? Udah nyaman. Udah nyaman. Kalau begitu, saya pamit keluar ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada perlu apa-apa, bisa pencet aja tombol yang ada di sebelah kiri Ibu ya Bu ya. Nanti saya atau rekan kerja saya yang akan ke ruangan Ibu. Kalau begitu Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, buka dulu serum ya. Buka serum atau hoteng ya. Lalu bawa alat keluar ruangan. Lalu bereskan alat, jangan lupa. Nah, yang ini linen itu semua kain disimpan ke ruangan tempat linen kotor.
Setelah itu buka handphone dan dicubit dari bagian luar. Pegang, lalu bagian dalam buang ke tempat sampah infeksius ya. Lalu selanjutnya buka barcode. Dan juga masker. Setelah itu cuci tangan kembali ya. Tindakan prosedur berbeda sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, tadi ya setelah tahap terminasi kan membereskan alat, setelah membereskan alat cuci tangan lalu pendokumentasian. Jangan lupa setelah melakukan prosedur tindakan kita wajib bereskan alat, men-set alat kembali supaya nanti pada saat praktikum tinggal pakai kembali. Oke, langsung saja saya akan dibantu oleh rekan kerja saya, Ibu Kapruk ya, Ibu Nelly Puspitawati S.Kebners. Ibu ya. Dimulai dari tadi ya, kita siapkan kembali yang bagi pengalas, 2 buah semprotan, yang satu berisi air dan satu klorin, bak instrumen berisi sepasang handphone, lalu 3 buah lap kerja. Kita simpan di sini. Nah, set yang paling bawah ya, yang pertama yang paling bawah kita siapkan ini, lipat dulu si selimut pasien. Nah, ini bagian yang berwarnanya di bawah ya, yang pudarnya di dalam. Lalu ini kita bentangkan seperti ini, ketemu ya. Lipat begini, simpan, pegang bagian ujung dan ujung, juga bawah kita lipat kembali ke dalam. Setelah itu lepaskan yang sebelah kiri ya, yang lipatan ini, yang ya ke bawah, langsung tarik ke atas. Setelah itu bertemu di tengah-tengah, kita ambil, cari titik tengahnya. Lalu lipat kembali. Jadi seperti ini. Kita simpan bagian yang paling bawah. Oke, setelah ini kita ambil sarung bantal ya. Ini sarung bantal namanya. Kita lipatnya terbalik ya, supaya memudahkan kalian nanti pada saat pemasangan bantalnya ya. Gitu. Seperti ini, dibalik. Lalu lipatnya seperti biasa aja. Simpan di atas selimut. Nah, setelah itu ambil perlak. Ini namanya perlak dan stick laken. Lalu bentangkan perlak ya, perlak di bawah, stick laken di atas. Jangan lupa jahitannya berada di dalam ya, yang ada jahitannya berada di dalam. Ini setelah itu kita gulung ke dalam. Jadi bagian yang bersihnya berada di dalam ya. Nanti pada saat digelar jadi memudahkan perawat untuk memasangkan perlak dan stick lakennya. Seperti itu. Lalu setelah digulung kita lipat menjadi 2. Simpan di atas sarung bantal. Nah, setelah itu yang terakhir itu ini ya. Laken namanya ya, atau spray ya.
kita bentangkan kembali spraynya. Nah, bisa dilihat ini untuk yang ada jahitannya, ini berada di dalam ya. Jadi jahitan ketemu jahitan di dalam. Jadi bentuknya seperti ini ya, persegi panjang. Setelah itu ketemu lagi lipat seperti tadi. Lalu yang belahan seperti ini, yang ini diturunkan, ambil ke sisi satunya lagi. Nah, setelah itu rapihkan dulu, lalu pertemukan di tengah-tengah. Kita ambil titik tengahnya ya, supaya seimbang. Nah, oke. Jadi ini harus ada kerjasama ya antar temannya untuk membereskan. Oke, kita lipat lagi. Lipat lagi, lalu lipat jadi 2 kali ya. Jadi bentuknya seperti ini. Simpan di atas perlak dan stick laker. Nah, bagian yang paling setelah perlak dan stick laker juga laker, ini namanya beras pad ya. Tadi sudah dijelaskan ya di awal. Kita lipat kembali, lalu simpan di atasnya. Lalu yang paling atas itu masker. Tidak lupa ini ya, tepatnya nanti warna. Ini nanti kita, nah ini udah jadi lagi ya set alat untuk verbeder. Kita simpan di etalase ya, etalase yang gudang tadi. Jadi nanti pada saat teman-teman yang mau praktek tinggal langsung menggunakan. Nah, buat adik-adik nanti jangan lupa setelah memakai harus selalu dibersihkan ya. Jadi lab dalam keadaan bersih kembali ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.